Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan fitoterapi asam urat dengan pemanfaatan tanaman obat tradisional dari Kabupaten Manggarai Barat. Untuk topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pengertian fitoterapi, yang kedua pengertian asam urat, yang ketiga klasifikasi penyakit asam urat, yang keempat gejala penyakit asam urat, yang kelima patofisiologi penyakit asam urat, dan yang keenam pendekatan pengobatan asam urat dengan herbal dari Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya untuk kita masuk pada definisi fitoterapi. Fitoterapi merupakan metode pengobatan yang menggunakan tanaman atau bagian tanaman seperti daun, akar, kulit, dan bagian tanaman lainnya untuk mencegah dan mengobati penyakit. Untuk bentuk pengobatannya yaitu secara tradisional yang kini mulai diakui secara ilmiah. Hal tersebut penting dalam pengembangan obat secara alami dan juga pelestarian kearifan lokal masyarakat. Selanjutnya, pengertian asam urat. Menurut Kemenkes RI 2022, asam urat atau biasa disebut gout adalah suatu jenis penyakit peradangan sendi yang terjadi karena adanya penumpukan kristal asam urat. Asam urat merupakan zat hasil metabolisme atau puren dari dalam tubuh. Biasanya terjadi di beberapa sendi seperti jari kaki, pergelangan kaki, lutut, dan ibu jari. Dalam keadaan yang normal, asam urat dapat larut dalam darah, tetapi jika sudah melebihi, maka plasma darah akan menjadi sangat jenuh dan keadaan seperti ini disebut dengan hiperurisemia atau penyakit asam urat. Asam urat dalam tubuh dapat diketahui melalui pemeriksaan kadar asam urat serum, kadar asam urat normal yaitu pada pria sekitar 3 sampai 7 miligram per desiliter dan pada wanita yaitu sekitar 2,4 sampai 6 miligram desiliter. Yang berikutnya kita masuk pada gejala klinis dari asam urat. Yang pertama itu ada sendi yang nyeri secara tiba-tiba. Yang kedua itu kesulitan untuk berjalan karena nyeri yang mengganggu. Yang ketiga itu merasakan nyeri hebat pada tengah malam dan menjelang pagi. Yang berikutnya itu sendi bengkak, kulit berwarna kemerahan, dan nyeri hebat jika disentuh. Yang berikutnya itu demam dan jantung berdenyut dengan cepat. Yang berikutnya itu asam urat akan menyerang sendi dan berlangsung selama beberapa hari dan akan menghilang secara bertahap. Yang berikutnya itu rasa sakit berkembang dengan cepat dalam beberapa jam yang disertai dengan rasa sakit yang parah. Yang berikutnya kita masuk pada patofisiologi asam urat. Asam urat berasal dari adanya gangguan metabolisme purin. Purin ini nantinya akan dipecah menjadi asam urat yang seharusnya dibuang melalui ginjal. Tetapi karena adanya penurunan ekskresi di ginjal menyebabkan kadar asam urat dalam darah tinggi atau disebut dengan hiperurisemia. Kelebihan asam urat membentuk kristal mononatrium urat yang dimana kristal ini mengendap di jaringan seperti sendi, tendon, dan jaringan sekitarnya, terutama pada suhu rendah, misalnya di jempol kaki. Endapan ini membentuk tofil yang awalnya bisa dilapisi protein agar tidak dikenali oleh sistem imun yang mana tidak menimbulkan radang. Bila terjadi gangguan dari trauma, perubahan kadar asam urat, pembedahan kemoterapi atau penghentian atau mulainya obat seperti allopurinol, kristal dapat lepas dari tofi. Lepasnya kristal memicu aktivitas sistem imun terutama makrofag. Makrofag mengenali kristal sebagai benda asing dan mengaktifkan inflamasom, mengaktifkan caspase 1 mengubah pro-IL-1 beta menjadi IL-1 beta aktif. IL-1 beta ini adalah pemicu utama peradangan yang menyebabkan nyeri, kemerahan, bengkak, dan panas di sendi.
Faktor lain yang memicu asam urat yaitu suhu dingin mempercepat pengendapan kristal, perubahan cepat kadar asam urat akibat obat, trauma atau operasi bisa memicu serangan. Beberapa obat seperti penghambat saluran kalsium dan losartan justru dapat menurunkan resiko gout. Baik, berikutnya pendekatan pengobatan asam urat dengan herbal dari Kabupaten Manggarai Barat. Tapi sebelum itu, kami ingin memberitahukan kalau tanaman asli yang kami dapat dari Manggarai Barat antara lain itu hanya daun sirih dan Piper aurantium pun. Namun karena adanya keterbatasan data terkait penggunaan herbal sebagai obat asam urat secara spesifik di wilayah Manggarai Barat, maka dalam tugas ini kami mengangkat herbal-herbal yang berpotensi menurunkan kadar asam urat berdasarkan kearifan lokal masyarakat Manggarai secara umum yang mencakup wilayah Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Yang pertama ya ada daun sirih dengan nama latin Piper betel. Bagian tanaman yang digunakan adalah bagian daun. Nah, tanaman sirih merupakan semak berkayu yang memanjat dan merambat dengan panjang hingga kurang lebih 15 meter. Batangnya bulat, berwarna coklat kehijauan, beruas dan mengeluarkan akar. Daunnya tunggal, berbentuk bulat telur hingga lonjong, berukuran 5-15 cm panjang dan 2-10 cm lebar, bertangkai, berseling, bertepi rata, ujung meruncing, pangkal membulat, bertulang menyirip, beraroma kuat, serta berpermukaan halus dan licin. Untuk klasifikasinya, Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheophyta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Magnolidae, ordo Piperales, famili Piperaceae, genus Piper, dan spesiesnya adalah Piper beter L. Kandungan kimia utama daun sirih yang diduga berpotensi menurunkan kadar asam urat dalam darah adalah flavonoid dengan senyawa flavonoid yang ditemukan dalam daun Piper betel yaitu quercetin. Nah, cara kerjanya pada kondisi iskemia reperfusi, aliran darah yang sempat terhenti lalu kembali secara tiba-tiba dapat memicu stres oksidatif pada jaringan. Nah, dalam situasi ini, enzim santin dehidrogenase yang normalnya berperan dalam metabolisme purin, dia dapat mengalami perubahan bentuk menjadi santin oksidase. Nah, perubahan ini dia akan menyebabkan peningkatan produksi spesies oksigen reaktif atau ROS, yaitu molekul berbahaya yang dapat merusak sel dan jaringan. Nah, akumulasi ROS ini dia berperan penting dalam cedera oksidatif. Nah, untuk mengurangi dampak ini, senyawa flavonoid seperti quercetin dia mampu menghambat aktivitas santin oksidase sehingga menurunkan produksi ROS dan membantu melindungi jaringan dari kerusakan lebih lanjut. Nah, untuk keamanannya, quercetin tidak menyebabkan kematian atau perubahan biokimia pada tikus dan mencit pada dosis 3.200 mg per kilogram berat badan. Untuk kontraindikasinya, senyawa quercetin memiliki kontraindikasi yaitu pasien dengan gangguan ginjal, pasien dengan riwayat kanker yang bergantung pada estrogen, ibu hamil, dan menyusui. Nah, interaksinya, quercetin dapat berinteraksi dengan enzim metabolisme obat seperti CYP34, CYP2D6, dan transporter seperti PGP dan OAT1. Nah, hal ini dia akan mengubah bioavailabilitas dan efektivitas obat, terutama bagi pasien yang menggunakan obat dalam jangka panjang atau kombinasi banyak obat. Untuk cara penggunaan atau dosisnya, ambil 5-7 lembar daun sirih hijau segar, lalu dicuci hingga bersih dan direbus dengan 2 gelas air, lebih kurang 400 ml. Nah, rebus selama 10-15 menit, lalu saring air rebusan dan dapat diminum 1 kali sehari. Selanjutnya kita masuk pada tanaman alpukat atau Persea americana. Untuk simplisia yang digunakan adalah bagian daunnya. Untuk deskripsi tanaman, bentuk daunnya bermacam-macam, bisa lanset, elips, bulat telur, atau lonjong. Untuk ujung daunnya agak menggulung ke atas, tulang daun menyirip, tulang daun dan urat daun tampak jelas pada permukaan bawah. Tekstur permukaan bawah lebih kasar, tidak berbau, rasa daunnya pahit dan kelat. Untuk warna daunnya hijau tua, mengkilap di permukaan atas dan keputihan di bagian bawah. Panjang daunnya 7,5-40 cm berbentuk buah seperti buah pir, lonjong atau
hampir bulat dengan panjang 7,5 sampai dengan 33 cm dan lebarnya bisa mencapai 15 cm. Untuk deskripsi tanamannya, tanaman alpukat ini diklasifikasikan sebagai berikut. Divisi Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Dicotyledone, ordo Ranales, famili Lauraceae, genus Persae, dan spesiesnya adalah Persea americana. Untuk kandungan kimianya, senyawa utama yang berfungsi untuk menurunkan kadar asam urat yaitu flavonoid, khususnya quercetin, di mana quercetin ini merupakan senyawa aktif utama yang memiliki kemampuan menghambat enzim santin oksidase sehingga membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah. Untuk aktivitas farmakologi dari quercetin pada tanaman alpukat yaitu quercetin ini bekerja secara efektif dalam mengontrol kadar asam urat di dalam darah melalui beberapa mekanisme. Yang pertama adalah quercetin menghambat kerja enzim santin oksidase, yaitu enzim yang bertanggung jawab dalam pembentukan asam urat dari zat purin. Dengan menghambat enzim tersebut, produksi asam urat itu dapat berkurang di dalam tubuh. Yang kedua, quercetin juga mempengaruhi sistem pengeluaran asam urat di ginjal dengan menghambat protein transporter yang biasanya menyerap kembali asam urat ke dalam darah. Akibatnya, lebih banyak asam urat dibuang melalui urin sehingga kadar asam urat dalam darah itu menurun. Yang terakhir, quercetin ini memiliki sifat yang ketiga, quercetin ini memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang akan membantu mengurangi peradangan dan kerusakan sel akibat penumpukan kristal asam urat. Kombinasi-kombinasi efek tersebut yang membuat daun alpukat ini dapat membantu pengelolaan asam urat secara alami. Selanjutnya keamanan. Untuk dosis keamanannya, pemberian ekstrak daun alpukat hingga dosis 2000 mg per kilogram berat badan tidak menimbulkan efek toksik pada hewan uji. Untuk kontraindikasinya, senyawa quercetin ini salah satunya kan berasal dari daun alpukat yang memiliki kontraindikasi yaitu dengan pasien gagal ginjal, pasien dengan riwayat kanker, terkhususnya yang berhubungan dengan estrogen, serta ibu hamil dan menyusui. Selanjutnya adalah interaksi dari quercetin pada tanaman alpukat. Yang pertama, quercetin mempengaruhi enzim hati yaitu sitokrom P2C9 dan sitokrom P2E1 yang mengubah konsentrasi obat dalam darah. Selanjutnya yaitu meningkatkan kadar obat seperti kafein, siklosporin, diklofenak, fexofenadin, dan pravastatin. Selanjutnya, untuk penggunaan tanaman alpukat ini perlu pemantauan terapi untuk obat dengan jendela terapi sempit seperti siklosporin, diklofenak, fosfofenitoin, tolbutamid, vitamin K antagonis. Yang terakhir, interaksi quercetin dari tanaman alpukat ini dapat menurunkan kadar midazolam. Selanjutnya kita masuk pada bagian efek samping, di mana beberapa efek samping jika digunakan dalam jangka panjang maaf. Selanjutnya kita masuk pada efek samping, di mana tanaman alpukat ini akan menimbulkan efek samping jika digunakan dalam jangka panjang, yaitu hepatotoksisitas atau kerusakan hati, rhabdomyolysis atau kerusakan otot, dan reaksi alergi seperti ruam, kemerahan, mual, atau muntah. Untuk dosisnya yaitu sediakan 7 lembar daun alpukat segar dan 3 gelas air, kemudian rebus sampai mendidih sampai menyisakan air 1 gelas. Setelah dingin, saring ramuan tersebut lalu diminum 2 kali sehari. Buat link baru kok, guys. Selanjutnya kayu manis atau Cinnamomum burmani. Bagian tanaman yang digunakan adalah kulit kayu. Kulit batang kayu manis memiliki bau khas aromatik, rasa agak manis, agak pedas, dan kelat.
Pengamatan secara makroskopik, potongan kulit berbentuk gelondong, agak pipih atau berupa berkas yang terdiri dari tumpukan beberapa potongan kulit yang tergulung membujur panjang sampai 1 meter, tebal kulit yaitu 1 mm sampai 3 mm atau lebih. Kulit bagian luar yang tidak bergabus berwarna coklat kekuningan hingga coklat kemerahan dengan garis-garis pucat memanjang dan melintang. Bagian luar yang bergabus berwarna hijau, kehitaman atau coklat kehijauan, kadang-kadang terdapat bercak-bercak lumut, kerak berwarna agak putih atau coklat muda. Permukaan dalam berwarna coklat merah tua hingga coklat kehitaman. Selanjutnya untuk klasifikasi dari kayu manis yaitu divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Ranales, famili Lauraceae, genus Cinnamomum, spesies Cinnamomum burmani. Untuk kandungan kimianya, kayu manis dapat menurunkan kadar asam urat dikarenakan ekstrak kayu manis mengandung polifenol yang tinggi yaitu sinamaldehid yang menjadi sumber senyawa antioksidan sehingga mampu menghambat enzim santin oksidase. Sinamaldehid juga berperan sebagai antiinflamasi sehingga dapat mengurangi rasa nyeri pada pasien asam urat. Untuk mekanisme kerjanya, senyawa sinamaldehid dapat menurunkan kadar asam urat dengan cara menghambat enzim santin oksidase. Enzim santin oksidase berfungsi mengkatalis perubahan purin menjadi asam urat. Dengan menghambat enzim santin oksidase, maka pembentukan asam urat juga akan terhambat. Selain itu, sinamaldehid pada kayu manis memiliki kemampuan untuk menghambat kerja peradangan. Sinamaldehid diduga dapat menghambat liposigenase. Liposigenase ini dapat mengubah free arachidonate acid menjadi leukotrien. Jika kadar leukotrien di dalam tubuh turun, maka proses inflamasi akan berkurang. Maka manfaat konsumsi kayu manis pada pasien gout arthritis adalah sebagai antiinflamasi atau mengurangi rasa nyeri akibat peradangan. Untuk keamanannya, dosis aman ekstrak etanol kayu manis yaitu bisa mencapai 5.000 mg per kilogram berat badan, tidak menunjukkan efek toksik terhadap perilaku fisik hewan uji. Untuk kontraindikasinya yaitu terhadap penderita gangguan hati. Kayu manis mengandung senyawa kumarin yang dapat menyebabkan kerusakan hati jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dalam jangka panjang. Yang kedua, pemakaian tidak dianjurkan apabila ada demam yang tidak diketahui sebabnya, hamil, tukak usus kecil atau lambung, dan pada pasien alergi dengan sinamon. Pemberian kulit kayu manis selama menyusui juga tidak dianjurkan. Untuk interaksinya, kayu manis mengandung kumarin yang bersifat hepatotoksik sehingga sebaiknya tidak dikombinasikan dengan obat hepatotoksik seperti statin. Kayu manis juga menghambat enzim CYP3A4 dan CYP2A6 yang dapat meningkatkan kadar obat seperti pioglitazon, nikotin, dan letrozol, sehingga diperlukan penyesuaian dosis saat digunakan bersamaan. Kemudian ekstrak cinnamomum dalam 2 gram dalam 100 mili dapat menurunkan secara bermakna efek tetrasiklim HCl dan juga ekstrak dilaporkan tidak kompatibel dengan Haloicitum rubrum. Untuk efek samping yang paling umum terjadi Untuk efek samping yang paling umum terjadi adalah masalah pencernaan seperti sakit perut, mual, sembelit, dan rasa panas pada jantung. Selanjutnya, sakit kepala, masalah dermatologi seperti gatal-gatal dan ruam. Ekstrak kayu manis ini juga pada pasien alergi musiman seperti batuk, demam, sakit kepala, nyeri tubuh, dan iritasi tenggorokan dilaporkan para pasien setelah mengonsumsi kayu manis. Untuk dosisnya, yaitu Simplicia ekstrak kayu manis dengan dosis sehari 2-4 gram atau sekitar 1-2 batang kayu manis. Itu dimasukkan
Penggunaannya dengan cara masukkan kayu manis ke dalam air mendidih, kemudian biarkan merebus selama 10 hingga 15 menit, kemudian tunggu hingga dingin dan siap diminum. Yang berikutnya kita masuk ke tanaman berikutnya yaitu tanaman hoja santa atau kalaringga. Bagian simplisia yang digunakan itu daun dengan deskripsi tanaman merupakan tumbuhan herba semi kayu atau semak hijau abadi yang tumbuh dengan tinggi 1,5 sampai 6 meter, batangnya tegak, rapuh, berbuku, menonjol dan sering disertai dengan akar di udara pada batang maupun cabang. Untuk daunnya berbentuk sederhana tersusun berseling dengan bentuk ovate, oblong hingga cordate, berujung meruncing dengan pangkal asimetris, berukuran panjang 20 sampai 35 cm dan lebar 12 sampai 25 cm. Untuk permukaan daunnya itu berbulu halus dan mengeluarkan aroma khas. Untuk deskripsi tanaman untuk bagian klasifikasi tanamannya itu Kingdom Plantae, filum Spermatophyta, subfilum Angiospermae, kelas Dicotyledonnae, order Piperales, famili Piperaceae, genus Piper, dan spesiesnya itu Piper aurutum Koch. Yang berikutnya untuk kandungan kimia dari tanaman Piper aurutum Koch itu merupakan kandungan kimia yang paling banyak itu senyawa golongan fenilpropanoid dengan senyawa utamanya itu safrol. Untuk efek farmakologinya itu safrol menghambat respon imun dengan menurunkan produksi sitokin proinflamasi seperti TNF alfa, interleukin 1 beta dan interleukin 6 serta mengurangi proliferasi limfosit yang diinduksi mitogen sel beta dan sel T menurut penelitian di Casia et al. 2014. Untuk keamanannya itu untuk uji toksisitas terhadap mencit menunjukkan lethal dose sebesar 1801,99 miligram per kilogram berat badan. Untuk pengujian pada Artemisia salina, ekstrak ini menunjukkan toksisitas 5 yaitu lethal dose 1802 miligram per kilogram berat badan. Untuk letal konsentrasinya itu 26,67 mikrogram per mililiter. Untuk kontraindikasinya itu kehamilan dan menyusui, riwayat kanker atau kanker, penyakit hati atau ginjal, dan pendarahan abnormal yang tidak terdiagnosis. Yang berikutnya kita masuk pada interaksinya itu safrol itu dilaporkan merupakan penghambat enzim CYP2D6 yang dapat mengganggu metabolisme obat golongan psikoaktif. Untuk efek sampingnya itu memiliki efek sedatif, karsinogenik, hepatotoksisitas atau nefrotoksisitas, dan gangguan saluran pencernaan ringan. Untuk dosis dan cara penggunaannya itu daun segar Piper aurantium secukupnya dicuci bersih, kemudian ditumbuk kasar, lalu ditambahkan sedikit air, kemudian dioleskan pada area yang mengalami nyeri. Yang berikutnya itu ada tanaman salam. Untuk simplisia yang digunakan itu bagian daunnya. Untuk deskripsi tanaman, bentuk daun salam adalah lonjong seperti elips atau bundar telur sungsang dengan pangkalan lancip serta ujungnya tumpul. Panjang daun salam sekitar 50 mm sampai 150 mm. Lebar daun salam berkisar 35 mm sampai 65 mm dan terdapat 6 sampai 10 urat daun lateral. Panjang tangkai daun salam berkisar 5 mm sampai 12 mm. Kemudian untuk klasifikasinya, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonnae, ordo Myrtaceae, genus Syzygium, spesies Syzygium polyatum. Untuk kandungan kimia, daun salam mengandung senyawa flavonoid yaitu quercetin. Flavonoid merupakan senyawa yang bekerja sebagai penghambat enzim santin oksidase yang mengubah hiposantin menjadi santin sehingga dapat mengurangi produksi asam urat yang berlebih.
Untuk farmakologinya itu yang pertama menghambat kerja enzim santin oksidase, yaitu enzim yang berperan dalam mengubah hiposantin menjadi santin dan selanjutnya diubah menjadi asam urat. Yang kedua, dengan menghambat enzim ini, quercetin dapat menghambat pembentukan asam urat dalam tubuh sehingga membantu mencegah penumpukan asam urat berlebih dalam darah. Untuk keamanannya, berdasarkan hasil pengujian ekstrak daun salam terhadap penurunan kadar asam urat pada mencit, didapatkan dosis yang efektif dan tidak menimbulkan efek toksik adalah 300 mg per kilogram berat badan. Untuk kontraindikasi dari daun salamnya itu tidak digunakan oleh wanita hamil, menyusui, dan penderita penyakit ginjal. Yang berikutnya untuk interaksi, penggunaan quercetin bersamaan dengan obat yang dimetabolisme oleh CYP3A4 dapat menimbulkan konsentrasi obat yang dimetabolisme oleh enzim ini menjadi meningkat, contohnya itu statin, dan mengalami toksisitas. Yang kedua, penggunaan quercetin bersama dengan antibiotik seperti ciprofloxacin atau levofloxacin dapat mengurangi efektivitas dari obat antibiotik ini. Yang ketiga, quercetin dapat mempengaruhi farmakokinetik obat yang merupakan substrat untuk P-glikoprotein, misalnya imunosupresan. Untuk efek sampingnya sendiri yaitu terjadinya penurunan kadar gula darah pada responden atau efek hipoglikemia. Untuk dosis dan cara penggunaannya itu diambil 10 lembar daun salam, kemudian dicuci bersih. Daun tersebut kemudian direbus dalam 600 ml air hingga mendidih. Kemudian air rebusan disaring dan airnya diminum sebanyak 2-3 kali dalam sehari 1 gelas. Selanjutnya kita masuk dalam aplikasi ramuan herbal yang digunakan. Nama tanaman daun salam, daun kopi, kayu manis, halia. Bagian tanaman daun salam bagian daunnya, daun kopi bagian daun, kayu manis bagian batangnya, halia bagian rimpangnya. Fungsinya daun salam, daun kopi, kayu manis, halia memiliki khasiat menyembuhkan beberapa jenis penyakit kronis, di antaranya seperti menurunkan asam urat. Selanjutnya cara penggunaan, daun salam, daun kopi, kayu manis, halia dapat diolah menjadi teh herbal. Teh herbal untuk memudahkan konsumsi. Berikut langkah-langkah pengolahannya. Yang pertama, penyiapan alat dan bahan seperti kompor, dandang, dan wajan. Yang kedua, pengumpulan bahan baku seperti daun salam, daun kopi, kayu manis, dan jahe. Yang ketiga, daun teh dan daun kopi dikukus dalam dandang selama 40 menit. Kulit kayu manis dan jahe secukupnya direbus dalam air yang digunakan untuk kukus daun teh dan daun kopi. Setelah dikukus, daun salam dan daun kopi dipotong kecil-kecil. Selanjutnya dikeringkan dalam wajan, teh siap dikonsumsi. Dan perhatikan cara penyajiannya. Yang berikut aturan pakai. Yang pertama, siapkan air dingin sesuai yang diinginkan. Yang kedua, daun teh direbus bersama dengan air dingin yang disiapkan untuk membuat teh. Yang ketiga, setelah air mendidih, minuman dapat dibuat dan ampas teh dapat digunakan kembali sampai harum khas daun salam hilang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berikan kesempatan kepada teman-teman dan juga ibu yang mungkin ingin bertanya terkait dengan materi yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.